Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal perhitungan terkait soal neraca energi dengan adanya reaksi, tapi di sini reaksinya dipengaruhi oleh adanya perubahan suhu. Beda dengan yang kemarin, pertemuan yang sebelumnya itu tidak ada perbedaan suhu. Jadi reaktan yang masuk, produk yang keluar itu suhunya sama, yaitu di 25 derajat Celcius. Nah, perhitungannya akan berbeda ketika reaktan masuk pada suhu yang berbeda dengan kondisi reaksinya atau kondisi referensinya. Nah, ini saya ambil contoh di 25 contoh soal dari buku Himmelblau tetap di contoh soal 25.4. Nah, di mana di sini ada sebuah reaktor gitu ya, di mana reaktannya adalah CO dan H2, CO2 dan H2. Kemudian produknya adalah H2O dan CH4, di mana suhu reaktan masuk itu adalah 500 derajat Celcius dan suhu produk keluar itu pada 500 derajat Celcius. Nah, reaksi yang terjadi adalah CO2 ditambah dengan 4H2 menghasilkan 2H2O ditambah dengan CH4. Di sini konversinya dianggap 100%. Nah, maka di sini saya buat gambaran dulu. Sebenarnya data yang diketahui itu seperti apa sih? Nah, dari figure E25.4 ini kita bisa lihat ya bahwa reaktannya itu masuk pada 500 derajat Celcius. Nah, di sini Bu Ima gambarkan bahwa di sini pertama adalah reaktan 500 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk proses tersebut bisa bereaksi ya, senyawa tersebut biasa bereaksi, dia akan bereaksi pada suhu 25 derajat Celcius. Maka reaktan yang masuk itu akan ada panas perubahan suhu ya dari 500 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Maka di sini ada delta H1. Jadi panas reaktan karena perubahan suhu. Nah, ya, oke. Maka reaktan akan bereaksi menjadi produk itu di suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ada entalpi panas karena reaksi delta H2 yang seperti kita hitung sebelumnya. Jadi ada delta H reaksi ya. Delta H reaksi di sini ada delta H reaksi, yaitu delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Nah, di sini saya tuliskan delta H2. Nah, kemudian produk yang dihasilkan di reaksi ini itu kan suhunya 25, sedangkan produk keluaran dari reaktor itu kan 500 derajat Celcius. Nah, maka di sini akan ada perubahan suhu produk, maaf di sini adalah produk ya, Bu tuliskan di sini adalah produk ya, produknya 500 derajat Celcius. Jadi produk hasil reaksi kan 25, akan ada perubahan suhu dari 25 ke 500 derajat Celcius. Maka di sini ada delta H3. Nah, sehingga delta H total dari reaksi ini, senyawa reaktan yang masuk 500 derajat Celcius, kemudian produk yang keluar ada 500 derajat Celcius, itu adalah delta H total. Panas keseluruhan di sini itu adalah delta H total. Nah, delta H total itu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, di sini di bawahnya akan ada breakdown lagi. Jadi yang harus kita hitung itu masing-masing dari step-step ini, delta H1 kita hitung, delta H2 kita hitung, delta H kita hitung, sehingga nanti kita bisa mendapatkan delta H total reaksi CO2 ditambah H2 menghasilkan H2O dan CH4 pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, delta H1 itu delta H reaktan karena perubahan suhu, yaitu di 500 derajat Celcius ke suhu 25 derajat Celcius. Nah, di delta H1 kita bisa pakai rumus N integral Cp dt. Nah, delta H2 kita bisa menggunakan delta H reaksi, yaitu delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan.
Nah, sedangkan delta H3 itu adalah delta H produk karena perubahan suhu dari 25 derajat Celcius ke 500 derajat Celcius. Sehingga delta H3 di sini kita bisa menggunakan N integral Cp dt. Nah, selanjutnya akan kita selesaikan breakdown-nya seperti ini. Nah, kita basis dulu karena di atas di soal itu tidak ada berapa mol CO2 yang bereaksi atau seperti apa, tapi yang ada hanya data konversi yaitu 100%. Maka di sini kita anggap bahwa reaksi itu adalah sempurna gitu ya, dan reaktan itu habis bereaksi. Nah, kita basis 1 gram mol CO2 ya. Maka di sini reaktan yang masuk ada 1, CO2-nya ada 1 gram mol, kemudian H2-nya juga sesuai dengan perbandingan suhu ya. Jadi di sini sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi, maka di sini ada 4 gram mol H2O, sehingga nanti reaktan itu tidak ada sisa di produknya, jadi habis bereaksi. Nah, kemudian reaksi ini sesuai dengan stoikiometrinya, yaitu berdasarkan koefisien stoikiometrinya di sini ya. Nah, kalau CO2-nya di awal ada 1, maka di sini reaksi ada -1. Nah, minus ini menunjukkan bahwa dia adalah reaktan ya. Sedangkan di sini adalah plus, itu adalah hasil produknya ya, 21. Nah, maka nanti di sini reaktan di baris ini adalah yang terlibat di delta H1. Kemudian di reaksi ini adalah yang terlibat di perhitungan delta H2. Sedangkan di sini yang Bu Ima tuliskan produk, ini adalah yang nanti akan terlibat di perhitungan delta H3. Ya, jadi di masing-masing step ini akan berbeda-beda. Di sini H1, kemudian di sini nanti untuk perhitungan H2, dan di sini nanti untuk perhitungan H3. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menghitung delta H1 reaktan gitu ya. Bahwa T reaktan yang masuk itu adalah 500 derajat Celcius, kemudian T reference reaksi itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, di sini Bu Ima buat spreadsheet ya. Jadi untuk mempermudah kalian nanti menghitung pengintegralan gitu ya, biar tidak panjang. Jadi kalian bisa buat tabel kayak seperti ini. Kalau misal kalian punya tabel versi lain, monggo silahkan. Jadi nilai CP-nya jangan mencari di internet, tapi gunakan data CP yang ada di appendix, yaitu menggunakan CP perhitungan. Ya, jadi memang ada CP yang kalau misal kalian cari di internet kan ada yang langsung ya. Karena di sini ada perubahan suhu yang signifikan. Kalau kalian langsung cari CP di internet itu kan CP di suhu tertentu gitu ya. Maka kalian harus pakai pengintegralan. Nah, ini yang Bu Ima tampilkan di samping ini adalah konstanta untuk kita menghitung nilai CP, ada di appendix appendix E ya. Nah, ini sudah saya Bu Ima tampilkan di sini. Kemudian, nah di sini komponen yang terlibat di dalam perhitungan delta H1 atau panas reaktan ini adalah CO2 dan H2, di mana molnya bisa kita samakan dengan ini, bahwa molnya CO2 adalah 1, kemudian molnya CH4 itu adalah 4 mol ya. Kemudian nilai ABC-nya di sini kita masukkan berdasarkan data di tabel, di appendix. Jadi nanti kalian harus mencari data di appendix ya. Jadi untuk di step ini kalian harus menggunakan data yang ada di appendix. Ya, misal ABC-nya kalian mencari di internet monggo, tapi harus diintegralkan, bukan nilai CP jadinya. Ya, oke. Ini nilai A-nya adalah sekian ya, 36,11. Kemudian di nilai B-nya ini adalah 4,233 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kalau di sini ada tulisannya 10 pangkat 2, itu artinya 10 pangkat minus 2. Ada penjelasannya di appendix ya. Sedangkan untuk nilai C itu adalah angka ini dikalikan nilai C konstanta C dikalikan 10 pangkat minus 5. Sedangkan nilai D itu adalah dikalikan 10 pangkat minus 9. Nah, kemudian begitu juga di yang H2, kalian masukkan nilai A, B, C, dan D-nya ya. Ini kalian masukkan berdasarkan tabel yang ada di appendix ya. Oke, kemudian kita menghitung delta H.
di masing-masing komponen, di mana delta H itu adalah N integral CP/dt ya. Ini adalah N ya. D64 itu adalah N. Kemudian ini E64 ini adalah nilai A yang sudah Bu Ima integralkan. Jadi AX ditambah B per 2X kuadrat ya ini. Kemudian C per 3X pangkat 3. Di sini adalah D per 4 X pangkat 4 ya. Jadi ini sudah diintegralkan. Ketika kalian sudah mengintegralkan, kalian nanti tinggal narik saja sebenarnya. Misal data di sini kosong gitu ya. Di sini kosong, di sini kosong gini. Nah, kemudian kalau ini sudah kalian isi, kalian tinggal narik ke bawah. Gini. Nah, mungkin nanti yang akan membuat lama adalah ketika kalian mencari data ini dan menginputkan ke perhitungan. Menginputkan ke sel-sel nilai ABC-nya saja. Tapi kalau sudah menghitung di delta H, cepat. Ya, jadi kalau kemarin mungkin kita belum punya spreadsheet seperti ini, sekarang sudah ada spreadsheet, jadi Bu Ima mohon untuk perhitungannya nanti harus menggunakan ini ya, pengintegralan. Jadi tidak ada lagi nilai CP yang ngambil langsung dicomot dari Google ya, kayak kemarin ya, karena akhirnya akan berbeda nilainya, signifikan. Oke. Kemudian maka didapatkan delta H1 itu adalah minus 76,6719 kilojoule. Jadi harus kalian perhatikan bahwa menggunakan data ABC itu adalah nilai delta H-nya adalah joule, dalam satuan joule. Sehingga kalau misal kita ingin ke kilojoule ya harus dikonversikan, yaitu dibagi dengan 1000. Oke, kita sudah dapat nilai delta H1. Selanjutnya kita menghitung delta H2 yaitu panas reaksi. Di mana kemarin panas reaksi itu adalah delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Ini adalah reaktan ya. Jadi saya tuliskan saja di sini adalah reaktan. Kemudian di sini adalah produknya. Ya, produk. Oke. Ini adalah reaktan yang terlibat. Kemudian ini adalah produk yang terlibat. Nah, di sini mol yang bereaksi sama tadi Bu Ima tuliskan yang ini ya. Jadi kita pakai yang molnya yang ini. Jadi untuk CO itu minus 2 gitu ya. Nah, kenapa di sini Bu Ima tetap tuliskan minus? Karena kan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Sehingga nanti angka di sini bisa langsung dijumlahkan. Gitu karena minusnya sudah kita inputkan di nilai N. Ya, kemudian delta HF masing-masing komponen itu ada di appendix F. Ada di appendix X. Nah, ini resumnya yang sudah Bu Ima comot dari appendix F gitu ya. Jadi khusus untuk CO2, kemudian H2, H2O dan CH4. Oke. Nah, di sini Bu Ima masukkan CO2 adalah karena gas ada minus 393,51, karena H2 itu adalah diatomik, maka delta HF-nya adalah 0, H2 karena gas yaitu minus 241,826, kemudian CH4 juga mengikuti ya nilainya. Kemudian nilai delta HF di sini adalah mol dikalikan delta HF masing-masing komponen. Oke, kemudian kita sudah dapat delta HF masing-masing komponen, kita jumlahkan totalnya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan delta H2 atau panas karena reaksi itu adalah sebesar minus 164 kilojoule. Oke, ya. Selanjutnya adalah menghitung delta H3 produk, yaitu dari T reference hasil produksi di suhu 25, hasil reaksi di suhu 25 kita ubah menjadi suhu 500 derajat Celcius. Nah, di sini yang terlibat adalah ini ya, yaitu H2O dan CH4 saja. Kenapa? Karena CO2 reaktannya di sini tidak ada yang sisa, sehingga nol semua, sehingga hanya ada produk 2 komponen. Ya, oke, sehingga ada ini caranya sama dengan perhitungan menggunakan di delta H1 tadi, molnya dimasukkan, ini berdasarkan reaksi di atas ya, kemudian nilai ABC-nya juga bisa kalian masukkan berdasarkan tabel yang ada di appendix F, kemudian ini hasil pengintegralan. Jangan lupa bahwa delta H di sini ini sudah diintegralkan, jadi itu N AX plus B per 2X kuadrat plus C per 3X pangkat 3 plus D per 4 kali X pangkat 4 ya. Jadi jangan lupa itu.
Kemudian didapatkan adalah delta H3 adalah 57,12 kilojoule. Sehingga kita bisa menghitung delta H totalnya tadi seperti rumus yang di atas tadi ya. Rumus ini bahwa delta H total itu sama dengan delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ya. Tambah delta H3. Nah, di sini ini delta H1, delta H2. Ini saya inputkan dari angka di atas, kemudian dijumlahkan dapatlah total delta H atau panas pada reaksi di 500 reaktan dan produk di 500 derajat Celcius itu adalah sebesar 184,53 kilojoule. Gitu ya. Jadi kalian bisa nanti menggunakan spreadsheet ini untuk melanjutkan perhitungan di latihan soal ya. Jadi nilai CP-nya pakai pengintegralan ya. Nanti ada latihan soal untuk yang ganjil ini ya, kerjakan di soal 25.46 dan 25.27. Sedangkan untuk absen genap silahkan kerjakan soal 25.28 yaitu poin A dan poin B. Jadi masing-masing anak akan melakukan 2 perhitungan ya. Jadi ini maksudnya adalah reaktan masuk di suhu 200 derajat Celcius dan produknya keluar di suhu 200 derajat Celcius juga. Sama ini ya. Jadi nanti kalian harus ada perubahan suhu dulu, reaktan ke suhu reference, kemudian kalian reaksikan, setelah produk reaksinya, kemudian kita bawa ke suhu akhirnya, suhu produknya di 200 derajat Celcius gitu ya. Nah, silahkan dipelajari contoh soal ini, nanti saya upload di LMS dan kemudian dicoba latihan soalnya. Sekian penjelasan dari Bu Ima, nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat. Apabila ada salah kata, Bu Ima mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat pagi.